kelompok kami tentang daur karbon. Daur karbon adalah salah satu siklus geokimia mendaur ulang unsur karbon sebagai penyusun tubuh makhluk hidup. Unsur karbon yang didaur ulang dari makhluk hidup yang mati akan digunakan oleh makhluk hidup yang lain. Siklus karbon dapat digambarkan sebagai berikut. Karbon yang ada di udara diikat oleh tumbuhan melalui fotosintesis ketika tumbuhan melakukan respirasi atau pernapasan. Karbon dikeluarkan lagi ke atmosfer. Hasil dari fotosintesis menjadi biomasa tumbuhan yang sebagian dimakan herbivor. Maka karbon masuk ke dalam herbivor. Proses terjadinya daur karbon. Proses terjadinya daur karbon terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap fotosintesis. Tahap pertama yang terjadi dalam daur karbon adalah tahap fotosintesis yang dilakukan organisme autotrof seperti tumbuhan, fitoplankton, alga, dan bakteri. Lalu yang kedua yaitu ada tahap karbon berpindah. Tahap kedua dari daur karbon ini adalah berpindahnya karbon dari organisme autotrof ke organisme heterotrof yang terjadinya karena adanya rantai makanan. Nah, organisme autotrof sendiri berada di dasar rantai makanan dan dikonsumsi oleh makhluk hidup lainnya. Makhluk hidup lainnya inilah yang kemudian mendapatkan karbon melalui makanan yang digunakan untuk membangun jaringan tubuh ajarian. 3. Respirasi. Tahap daur karbon juga terjadi dalam proses pernapasan atau respirasi makhluk hidup. Hal ini terjadi karena makhluk hidup bernapas dengan menghirup oksigen yang kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Molekul karbon pada respirasi sel dilepaskan setelah sel-sel menerima oksigen sehingga karbon dioksida menghembuskan melalui respirasi ini. Kemudian, karbon yang berada di dalam tubuh tersebut nantinya akan kembali lagi ke atmosfer. Deskomposisi. Tahap keempat dari daur karbon ini adalah penguraian sisa-sisa makhluk hidup atau dikenal dengan proses dekomposisi. Sisa-sisa makhluk hidup ini bisa berupa tumbuhan yang layu, tumbuhan organisme mati, dan kotoran makhluk hidup. Pada proses dekomposisi ini akan menguraikan sisa-sisa zat organik tersebut menjadi bentuk-bentuk yang lebih sederhana. Salah satunya karbon. Oh iya, karbon yang berasal dari makhluk hidup juga dilepaskan ke udara dan tanah. Alam terbentuk dari sebuah karbon ajiran. Penggunaan energi fosil tersebut dilakukan manusia melalui proses pembakaran dengan melepaskan gas karbon dioksida. Karbon yang ada di dalam bahan bakar fosil tersebut akan dilepaskan kembali ke atmosfer. Manfaat daun karbon yaitu untuk mengembalikan karbon yang ada di dalam atmosfer ke organisme hidup, fotosintesis dan represiasi. Oke, saya Mutia Dafifa Ainur Rahman akan mempresentasikan dari dampak negatif dan dampak positifnya proses terjadinya daur karbon. Di sini ada dampak negatif, yaitu ada kekeringan, berkurangnya sumber air bersih, terus timbul cuaca ekstrim dan bencana alam, terus perubahan produksi rantai makanan dan berbagai kerusakan alam lainnya. Terus ada dampak positifnya, daur karbon mampu menjaga keseimbangan karbon yang ada di bumi ini. Terus, daur karbon sangat penting dalam menjaga kelestarian alam karena karbon digunakan oleh organisme autotrof untuk melakukan proses fotosintesis untuk menekan pemanasan global yang terjadi sejak dahulu hingga sekarang ini. Terima kasih.